Baik teman semua, kita masuk materi ke-5, mata kuliah Sistem Informasi SDM. Nah, sebelum masuk ke topik kelima atau topik pertemuan kelima ini, saya review sebentar ya secara cepat materi-materi sebelumnya. Jadi materi kita itu berturutan teman-teman ya, berseri, ya, serial. Jadi mata kuliah ini mata kuliah tunggal, materinya tunggal yang berurutan. Nah, sehingga kalau 1, 2, 3, 4 misalnya belum teman-teman pahami, nah, tugasnya belum dikerjakan misalnya ya, nah, maka akan kesulitan nanti mengerjakan tugas selanjutnya. Jadi saya ulang materi kita serial. Nah, karena sebagian besar yang mengikuti pembelajaran ini nih, itu juga sedang mengikuti mata kuliah rekayasa perangkat lunak. Nah, maka beberapa materi itu saya lewatkan ya, di skip. Biasanya saya sampaikan nanti di pertemuan ke-11 atau 12 ya. Jadi 12 itu teman-teman membuat laporan akhir ya, mulai membuat laporan akhir seluruh materi. Jadi apa yang sudah dikerjakan dari pertemuan 1 sampai 11 itu di pertemuan 12 dibuat laporannya ya, tidak terlalu panjang lah biasanya, paling 10 halaman ya, tergantung cerita Anda. Kalau ceritanya ringkas-ringkas ya berarti hanya sekitar 10 halaman. Dan itu sebenarnya menggunakan laporan-laporan atau tugas-tugas yang sudah dikerjakan di pertemuan 1 sampai 11. Jadi bukan menyusun ulang sebenarnya, tapi merapikan ya, mengkompilasi, mengkompilasi dari laporan-laporan dan ditambahi penjelasan. Karena laporan-laporan di setiap pertemuan itu kan penjelasannya boleh singkat ya, bahkan boleh juga hanya satu baris gitu atau satu kalimat gitu ya untuk menjelaskan apa yang sudah dilakukan. Tapi di pertemuan 12 nanti itu memahami tujuannya ya, Anda memahami seluruh materi ini. Maka diwujudkan dalam bentuk laporan gitu ya, sehingga eh, Anda sendiri nanti dapat menggunakan di lain waktu ketika dapat proyek, dapat pekerjaan atau apapun ya, termasuk misalnya mau buat tulisan ilmiah, mau nulis skripsi ataupun yang membutuhkan proses pengembangan pembangunan ya sistem informasi ini, itu dapat digunakan. Itu manfaatnya banyak ya kalau sudah mampu menulis laporan pengerjaan proyek. Nah, jadi sistem informasi itu bisa dijadikan proyek ya, karena proyek umumnya sistem informasi itu dikerjakan memang sebagai proyek gitu ya, bukan pekerjaan terus-menerus ya membangunnya. Jadi karena membangunnya biasanya hanya di awal, setelah itu merawat, nah, mungkin suatu saat diupdate atau direvisi dan seterusnya. Jadi itu salah satu proyek di perusahaan, itu adalah pengembangan sistem informasi. Nah, jadi karena Anda baru belajar, mayoritas ya yang mengikuti pembelajaran saya ini sedang belajar rekayasa perangkat lunak. Maka materi yang sifatnya konsep, eh, apa dasar ya, pengetahuan dasarnya itu sambil jalan belajarnya. Karena nanti akan kesulitan kalau belum kuliah RPL, rekayasa perangkat lunak. Misalnya apa di dalam pengembangan sistem informasi atau software ya, secara umum itu kan ada SDLC ya. Jadi ada Software Development Life Cycle. Jadi ada siklus pengembangan software. Nah, banyak metodenya atau banyak tekniknya caranya. Nah, salah satu yang sudah sangat populer, sangat tua itu kan dengan waterfall gitu ya, dengan air terjun ya. Jadi dimulai dari atas, yaitu memahami kebutuhan, ya analisis kebutuhan, ya kemudian merancang atau desain. Setelah itu baru mulai, kalau belum di coding berarti mengcodingnya ya, membuat programnya. Nah, dalam hal kita itu programnya sudah jadi. Jadi setelah memahami kebutuhan, memilih modul-modulnya itu bagian dari perancangan ya. Kemudian mengimplementasikan ya, mulai install, konfigurasi atau setup ya, entry data dan seterusnya. Itu berarti proses implementasi.
sambil secara paralel diuji. Nah, kalau menggunakan waterfall itu kan harus selesai dulu, baru kemudian diuji, ya testing di bagian belakang. Tapi kalau Anda menggunakan metode misalkan Agile atau Scrum gitu ya, itu bisa per modul. Jadi setiap modul diuji coba, terus mulai langsung bahkan digunakan gitu ya. Nanti baru masuk ke modul berikutnya dan seterusnya. Jadi tidak harus selesai dulu keseluruhan itu kalau menggunakan misalnya Agile ya atau Agile. Jadi banyak metode, tapi yang dua itu yang saya sebut yang populer ya, yang populer paling dasar umum adalah waterfall, yang populer mutakhir adalah Agile. Contohnya itu Scrum contohnya ya, contoh metodenya. Baik, jadi pertemuan satu itu kita sudah asumsinya Anda sudah memahami proses merancangnya gitu ya, proses codingnya kan itu di mata kuliah lain. Nah, kita langsung mengambil software yang sudah jadi yaitu namanya Orange SRM. Maka pertemuan pertama adalah langsung install ya, langsung install setelah memahami konsepnya secara besar, secara apa? Secara umum gitu ya, secara dasar-dasarnya tentang apa itu SDM, manajemen SDM ya dan SI-SDM, langsung install. Kemudian di pertemuan kedua sudah mulai di entry ya, di konfigurasi. Nah, konfigurasi di setup bagian konfigurasinya, dipasang konfigurasi emailnya dan seterusnya ya. Dan ketiga itu masuk ke pembuatan user ya, menambah user. Jadi tidak sendirian lah user, jangan jangan hanya yang install saja gitu ya. Nah, mulai menambahkan user. Berarti menambahkan satu karyawan dulu paling tidak gitu ya, karena berlatih mengadministrasi sistem itu di pertemuan satu 2 3 itu ya. Nah, baru di pertemuan 4 yang lalu itu kita sudah merancang, merencanakan kebutuhan SDM ya, itu dikaitkan dengan rancangan yang kita buat. Nah, karena rancangannya sudah jadi, maka pembuatan struktur organisasi gitu ya, kita tinggal pasang ya. Jadi tidak mendesain ulang ya. Jadi karena sistem informasi menggunakan software Orange SRM itu sudah jadi, ya, maka kita langsung menggunakan. Tapi yang harus kita pahami, nah, dalam organisasi kan ada struktur organisasi, ada nama-nama divisi gitu ya. Struktur organisasi berarti menggambarkan nama-nama bagian divisi, mulai dari yang puncak sampai yang paling bawah kalau urutannya banyak ya. Kita kemarin latihannya minimal 2 level, hanya ada organisasi paling tinggi, puncaknya, kemudian level keduanya, misalnya divisi. Nah, yang sekarang kita melengkapi ya, kita masuk topik 5 berarti melengkapi dengan nama-nama jabatan. Nah, nama jabatan itu dilengkapi pula dengan deskripsi jabatan itu atau pekerjaan itu, spesifikasi, itu adalah syarat orang menduduki jabatan di situ itu syaratnya apa itu namanya spesifikasi, dan nanti langsung sampai ke memasukkan nama-nama orangnya. Berarti kita mengentry minimal 5 pegawai ya untuk menempati 5 jabatan. Itu latihan kita di pertemuan yang kelima ini. Baik, saya akan mulai presentasi materi kita. Jadi materi kita yang kelima ya, ini sebenarnya sudah menjadi bagian kedua dari perencanaan SDM. Nah, jadi perencanaan pertama adalah kita nyusun struktur organisasi, itu salah satu prakteknya. Kemudian yang kelima ini adalah menyusun jabatan-jabatannya. Nah, untuk mengetahui jabatan-jabatan yang ada dalam organisasi, kita harus tahu kebutuhannya kan gitu ya urutannya. Sama juga teman-teman ketika belajar membangun software ya, membangun sistem informasi itu harus tahu kebutuhan perusahaan tentang sistem informasi itu. Nah, itu kalau itu kuliahnya di rekayasa perangkat lunak ya. Nah, karena kita asumsikan kebutuhannya kita sudah tetapkan. Jadi kita butuh sistem informasi yang memenuhi keseluruhan proses manajemen SDM. Nah, inilah kita pilih Orange SRM. Nah, sekarang di Orange SRM kita mulai masukkan ya data-data, masukkan apa
data organisasi yang lalu, sekarang adalah data pekerjaan. Nah, atau jabatan. Dalam bahasa Inggrisnya kan disebut jobs, teman-teman ya. Jadi job description, job specification, lalu proses lebih awalnya namanya job analysis. Nah, itu yang kita bahas sekarang. Ini akan agak percepat ya, karena ini konsep saja. Nanti kalau kesulitan baca ulang gitu caranya gitu ya. Nah, target kita ya di topik ini sama dengan topiknya ya, nanti di kanan adalah target yang harus dikuasai oleh teman-teman itu mampu menjelaskan tugas manajer SDM. Ya, kalau kita bekerja di bagian SDM atau kita membantu bagian SDM, maka kita harus tahu mereka tugasnya apa gitu ya. Nah, dari situ barulah kita siapkan sistem informasinya untuk meletakkan jabatan-jabatan itu. Nah, karena salah satu tugasnya itu adalah membuat analisis jabatan. Analisis jabatan atau lebih tepatnya dalam bahasa awam ya, yaitu membuat rincian kebutuhan jabatan. Nanti kemudian hasilnya juga membuat rincian kebutuhan orang. Jadi kalau jabatan itu hanya posisinya namanya, posisi pekerjaan disebut jabatan, sedangkan orangnya yang harus menempati itu punya kriteria kan, harus ada syarat-syarat. Nah, syarat-syarat untuk menempati jabatan dinamakan spesifikasi pekerjaan jabatan. Kemudian apa yang akan dilakukan seseorang di dalam jabatan itu namanya urean atau deskripsi jabatan pekerjaan. Jadi tugasnya apa gitu ya, bahasa sederhananya gitu. Kalau yang kedua ini syaratnya apa untuk bisa bekerja di bagian itu. Nah, kemudian setelah kita menyusun deskripsi dan spesifikasi untuk 5 jabatan ya, untuk latihan kita 5 jabatan, nanti masukkan 5 nama jabatan itu ke dalam sistem informasi kita. Ya. Jadi kita harus menambahkan jabatan. Nah, itu menunya nanti ada di job title ya, dari admin. Nanti kita masukkan langsung ke konfigurasi atau organisasi, dimulai dari jobnya. Kita buat jobnya, kemudian kita masukkan data orangnya gitu ya. Jadi job title atau nama jabatan, kemudian di sana kita letakkan orang-orangnya. Nah, sebelum meletakkan orang-orangnya, tentu saja orang-orangnya itu atau karyawan atau pegawainya itu harus di entry dulu ya, dimasukkan ke dalam PIM. Kemudian sekalian kita beri akses login. Nah, ini di pertemuan ketiga ya, kita sudah bahas itu, menambahkan 1 orang untuk bisa login sebagai ESS. Jadi perannya atau role-nya itu adalah ESS semua pegawai ya. Nanti kecuali 1 orang biasanya ditugaskan juga sebagai admin. Baik, kita ringkas. Jadi analisis jabatan ini proses menghimpun, mengolah, dan menjabarkan informasi setiap pekerjaan yang dibutuhkan di organisasi itu ya. Jadi bisa jadi bertambah, maka perlu analisis ulang kalau ternyata karyawannya kok kewalahan ya, pekerjaannya terlalu banyak. Mungkin perlu tambahan orang. Dan sebaliknya kok banyak karyawan yang menganggur misalnya, kok ada satu yang pekerjaannya sangat sedikit, perlu dianalisis ulang. Mungkin perlu dikurangi gitu, atau diberikan jabatan baru ya, ada kebutuhan pekerjaan baru sehingga yang tadinya kurang pekerjaan menjadi optimal ya, bekerja secara optimal, produktif ya, perusahaannya produktif dan laba perusahaan menaik gitu ya. Kalau di pemerintahan ya pekerjaannya efektif sehingga hasilnya baik untuk rakyat ya. Jadi dimanapun bekerja atau di dalam organisasi apapun yang kita bahas di pertemuan sebelumnya ya, itu tentang organisasi itu harusnya memberi manfaat ya. Maka perlu analisis jabatan gitu. Jangan sampai kekurangan atau kelebihan orang. Gitu. Itu salah satu alasannya ya. Jadi di dalam proses analisis itu kita akan akhirnya mendapatkan deskripsi ya. Setiap jabatan itu punya deskripsi. Dan orang yang menjabat itu punya spesifikasi. Nah, hubungan dengan spesifikasi lebih lanjut nanti hubungannya di sini ya. Kalau seorang misalkan ternyata syaratnya minimal S1, berarti harus jelas juga gajinya berapa gitu ya. Jadi memberikan gaji yang wajar, dan itu dasarnya dari analisis jabatan. Terus syarat-syarat lainnya tadi ya, termasuk membagi-bagi tugasnya. Jadi dengan adanya analisis jabatan, tidak ada pekerjaan yang
kosong ya, tidak kosong pengerjanya. Pengertian kosong itu artinya ada suatu pekerjaan, tidak ada yang ngambil alih, ngambil tugas gitu ya, karena terlewat. Nah, itu kalau tanpa analisis bisa jadi seperti itu. Akhirnya ada pekerjaan yang tidak dikerjakan. Atau sebaliknya, karena tanpa melalui analisis, ada pekerjaan yang dikerjakan dua orang, jadi pemborosan orang, gitu. Dan lain-lainnya, manfaatnya sangat banyak. Nah, ini penjelasan lebih panjang lebarnya di sini ya, pentingnya analisis ya. Tanggung jawabnya jelas, uraian pekerjaan jelas, sehingga mengevaluasinya juga lebih mudah ya. Terus nanti dikaitkan dengan kompensasi, dengan gaji dan lain-lainnya. Termasuk dalam pengembangan karir seseorang. Jadi seorang yang akan menempati pekerjaan itu kan perlu dipikirkan juga karir selanjutnya, teman-teman. Oke, prosesnya seperti apa? Ya, ini biasanya panjang ya, karena namanya proses analisis itu perlu data ya. Ini mirip melakukan penelitian ya. Penelitian itu pasti ada analisis. Skripsi juga demikian. Nanti kalau suatu saat teman-teman buat skripsi atau tugas akhir, itu harus mendapatkan data. Nah, data yang cukup sehingga mampu melakukan analisis yang mendalam ya, sehingga dari hasil analisis dapat dibuat kesimpulan. Kebutuhan SDM-nya sekian, jabatannya apa saja gitu ya dalam hal ini. Ya, ini memang bukan ilmu IT ya, ini lebih ke ilmu manajemennya. Jadi karena sistem informasi itu kan ada ilmu manajemen dan ilmu teknologi informasi. Nah, pengolahan data analisis menghasilkan deskripsi, spesifikasi, dan termasuk standar-standarnya ya KPI-nya. Nah, kita tidak membahas mempraktekkan ya, kita hanya membahas pemahaman saja, pengertiannya dan Anda harapannya memahami ini tanpa harus dipraktekkan analisis pekerjaan. Kita langsung mengasumsikan analisis sudah dilakukan. Nah, sekarang kita sudah punya daftar jabatan ya di dalam organisasi itu. Jadi ada struktur yang sudah kita buat. Nah, kita balik kemarin ya buat strukturnya dulu, padahal harusnya analisis dulu gitu ya. Jadi asumsinya memang sudah ditentukan strukturnya atau nanti diubah setelah melakukan analisis ya struktur organisasinya diubah sesuai dengan kebutuhan. Gitu ya. Jadi kita ada perubahan struktur. Ya, itu contoh hasilnya ya. Kemudian setiap jabatan punya deskripsi yang jelas ya, uraian pekerjaannya apa saja. Gitu. Kemudian punya spesifikasi syarat untuk bekerja di bagian itu apa saja dan punya standar-standarnya, punya indikator keberhasilan ya teman-teman nanti kita gunakan dalam penilaian, dalam evaluasi SDM. Oke, dan fungsi yang lain nanti yang kita praktekkan di pertemuan ke-6 itu adalah membuat lowongan kerja. Jadi ketika kita harus menambah orang atau mengganti orang gitu ya, ada yang resign, mundur, terus kita harus buka lowongan kerja itu kita menggunakan sistem informasi juga supaya lebih efektif ya dan efisien gitu ya. Jadi efektif artinya tepat, cepat, efisien, cepat ya, menghemat waktu ya. Kalau tepat berarti sesuai kebutuhan betul lowongannya dan mudah disebarkan karena ini basisnya website dan orang juga mudah melamar ya karena cukup mengisi di formulir di website itu dan seterusnya. Jadi itu salah satu manfaat kalau kita sudah mengisi spesifikasi dan deskripsi setiap jabatan. Jadi kalau suatu saat ada lowongan, maka itulah yang kita gunakan untuk membuka lowongan. Oke, jadi kita masuk ke deskripsi ya, deskripsi kita dulukan supaya lebih mudah ya. Jadi apa yang dikerjakan seseorang? Jadi biasanya nama jabatan, terus di dalamnya itu ada garis besar uraiannya, ya uraian jabatan biasanya ditulis dalam satu kalimat panjang gitu ya, merangkum pekerjaannya apa ya, menggambarkan secara ringkas. Jadi termasuk di sini tujuan ya. Jadi tujuan kita punya deskripsi itu memang menguraikan garis besar fungsi jabatan ya, fungsi atau tugas gitu ya. Kemudian hubungannya dengan bagian lain itu sebaiknya juga disebut ya di dalam deskripsi itu. Termasuk kalau dia punya bawahan itu berapa bawahannya ya. Kalau punya atasan tentu saja ya, kalau dia bukan pemimpin tertinggi berarti atasannya siapa. Nah, atasan itu dalam sistem informasi ini disebut supervisor. Sama juga di dalam istilah manajerial ya, seseorang yang memiliki
bawahan, maka dia sebut supervisor. Nah, di bawahnya disebut subordinate. Jadi orang yang berada di bawah koordinasi supervisor. Istilah yang digunakan di Orange SRM-nya adalah subordinate, subordinate ya. Kemudian dalam deskripsi sebaiknya detail memang sampai ke jam kerja, tempat kerja dan lain-lain itu disebut ya. Ini opsional juga untuk lowongan kerja ya, tapi biasanya disebut supaya orang yang melamar itu tahu, oh nanti saya kerjanya di mana, gitu. Di lapangan atau pindah-pindah gitu. Jam kerjanya jam berapa sampai jam berapa. Jadi makin detail makin baik itu saja. Dan terakhir ini yang tadi sudah saya sebut, nanti untuk mengevaluasi seseorang dalam pekerjaan maka kita harus punya KPI atau KSF ya KPI. Jadi KPI itu artinya ciri-ciri atau kriteria ya, apa yang menjadi tanda atau indikator ya, dalam bahasa Indonesia juga indikator kan, bahwa kinerja seseorang itu sudah baik gitu atau belum. Nah, kinerja yang kunci, yang utama-utama itu ditulis. Nanti digunakan untuk melakukan evaluasi. Kemudian contohnya, gini contohnya yang sederhana, misalkan kita punya jabatan ya dalam organisasi kita administrator jaringan komputer atau administrator sistem misalnya gitu ya. Maka dia berada di bawah bagian apa atau divisi apa. Misalnya di bawah divisi sistem informasi contohnya ya. Atasannya seorang administrator siapa? Misalnya manajer. Ya, manajer itu atasannya dia atau supervisornya. Nah, jabatan dia apa? Garis besar. Ini garis besar banget ya. Merencanakan, mengelola, memelihara jaringan. Nah, didetailkannya di bawah tugas-tugasnya. Pengertian merencanakan itu apa? Misalnya kalau mau didetailkan boleh. Jadi merencanakan itu merencanakan tugas ya. Nah, merencanakan tugas mingguan, bulanan itu melibatkan juga admin tentu saja karena admin yang lebih tahu teknisnya. Kemudian kalau levelnya udah tinggi, misalkan engineer baru dia mendesain ya. Di sini tidak dimasukkan mendesain. Jadi merencanakan meskipun di dalam perencanaan mungkin ada bagian juga merancang, mendesain jaringan ya. Kemudian setelah didesain, dipasang, dimonitor dan di-maintain, dipelihara. Nah, itu tugas harian. Nah, harus dipastikan baik. Baik itu bisa disebut dengan angka memang sebaiknya. Misalkan dalam sebulan hanya boleh mati 1 jam. Nah, itu sudah sangat detail kalau seperti itu ya. Ini idealnya seperti ini. Contoh sangat detailnya adalah ada ukuran ya, titik-titiknya ini ukuran. Jadi misalnya berkomunikasi bagian lain terkait jaringan komputer menggunakan apa? Media sosial dengan komunikasinya efektif ya. Memberi laporan ya yang sistematis misalnya gitu ya, secara berjenjang kepada atasan bahkan langsung kepada direktur itu tugasnya bisa jadi admin yang laporan dari sisi jaringan ya. Dan kalau ada bawahan maka dia tugasnya juga memberi bimbingan kepada bawahan. Nah ini umumnya seperti ini deskripsi yaitu apa saja yang dia kerjakan. Sedangkan spesifikasi itu adalah syarat pekerjaan itu harus dipenuhi, yang harus dipenuhi ya oleh SDM yang akan ditugaskan. Biasanya nama jabatan tetap ya, job title-nya harus ada dulu, unit kerjanya di mana, sebenarnya gitu ya. Nah, persyaratan itu bisa banyak hal ya. Nah, yang biasanya selalu ada itu pendidikan, bahkan ada yang menyebutkan pelatihan. Pengalaman itu umum ya, selalu nyebut pengalaman 1 tahun, yaitu artinya sebenarnya kalau mahasiswa sudah lulus itu pengalamannya sudah lebih setahun ya. Kalau selama kuliah itu melakukan pekerjaan-pekerjaan, proyek-proyek ya, seperti ini. Jadi kalau Anda semester 3 sudah melakukan pengimplementasian ya, penerapan sistem informasi, maka pengalaman Anda itu sebenarnya sudah 2 tahun ya, di dalam pekerjaan yang berhubungan dengan sistem informasi. Misalnya ini kita implementasi, kita uji coba ya, testing, kita buat laporan. Jadi apa yang Anda kerjakan semua itu sebenarnya pengalaman. Nah, jadi nanti ditulis sebagai pengalaman kerja ya ketika kuliah yaitu di proyek meskipun proyeknya kecil ya proyek sistem informasi SDM gitu. Nah, maka sangat bagus kalau organisasi yang Anda gunakan itu organisasi real ya bukan hanya simulasi. Tapi minimal kalau tugas kuliah itu kan boleh simulasi seakan-akan Anda mengelola sistem informasi
organisasi apa gitu, seakan-akan simulasi ya. Tapi yang bagus idealnya ada organisasi yang nyata ya. Meskipun organisasinya kecil. Misalkan di organisasi kecil ya, yang hanya 5 orang pun nggak masalah ya. Saya ngambil contohnya organisasi kecil itu misalnya 5 orang. Itu yang kita wajibkan ya di tugas-tugas Anda. Nah, syarat yang lain tergantung kebutuhan ya. Bahkan ada yang mensyaratkan misalnya uh, tinggi badan misalnya itu sampai begitu ya. Terus juga yang umum ya teman-teman, ini umum biasanya ada itu mampu bekerja dalam tekanan, itu biasanya jadi syarat juga. Karena itu syarat maka masuknya di bagian spesifikasi ya. Bukan mengerjakan apanya ya. Kalau mengerjakan apanya nanti di deskripsi. Kemudian mampu kerja sama tim, ya, mampu komunikasi, ya. Jadi kemampuan-kemampuan yang harus dimiliki. Nanti itu masuk deskripsi juga, itu bagian tugas kan, tapi kalimatnya beda kan. Kalau ini berarti kemampuan memiliki latar belakang pendidikan apa gitu ya, atau pengalaman kerjanya di bidang apa, kejujuran dan lain-lain itu kadang disebut kalau sangat vital ya, kerahasiaan kalau dia bekerjanya di bagian misalnya SDM, keuangan gitu ya, dan lain-lain. Nah, dalam spesifikasi ini boleh juga ya menyebut deskripsi. Jadi sebagian deskripsi ditulis kembali di bagian spesifikasi. Itu supaya nyambung gitu ya, ada keterkaitan. Contohnya itu siapa yang menjadi bawahannya ya, dan siapa kondisi kerjanya seperti apa. Maksudnya di kantornya di mana, atau pindah-pindah, atau sering keluar kantor gitu ya. Itu persyaratan dia harus bersedia untuk bekerja di pindah-pindah. Itu jadi persyaratan jadinya. Maka masuk ke spesifikasi. Contohnya, ya, ini masih pekerjaan yang sama atau jabatan sama, yaitu administrator jaringan komputer. Misalnya ini sama tadi ya, persis lah, atasannya adalah manajer, gitu ya. Ini masih sama semua kan. Tugas pokoknya, nah ini diisi ulang ya. Karena ini dokumen yang nanti digunakan juga untuk membuka lowongan kerja. Jadi ini diambil dari deskripsi. Syarat fisik, nah inilah baru masuk ke bagian spesifikasi. Jadi syarat fisik, syarat keahlian, pengalaman pendidikan itu bagian dari keahlian ya. Dan syarat yang lain-lain. Seperti tadi contohnya, mampu bekerja dalam tekanan, ya, mampu menjaga rahasia, lancar berkomunikasi. Jadi itu syarat-syarat. Itu semua namanya spesifikasi ya, karena sebagai syarat. Saya ulang sebentar di pertemuan keempat ya lalu teman-teman ya. Itu ada 3 struktur ya untuk sementara ya, hanya 2 level dengan nama divisinya cukup 3 ini. Nah, divisi paling tinggi atau bagian paling tinggi misalnya dinamakan direksi. Nah, di bawahnya ada divisi-divisi atau bagian-bagian. Nah, ini yang harusnya sudah Anda kerjakan di tugas 4 ya. Jika belum, nanti tolong dikerjakan paralel. Jadi sekarang mengerjakan struktur organisasi ini ke dalam sistem, kemudian dilanjutkan dengan mengisi ini dengan jabatan-jabatan ya. Ini struktur ya, struktur itu bukan nama jabatan, ini nama divisi, nama bagian atau nama unit gitu ya. Jabatannya apa? Nah, ini di slide kedua. Misalnya direksi jabatannya namanya direktur ya. Itu job title jabatan ya. Jadi di dalam sistem kita menggunakan istilah job title. Divisi SDM berarti nama jabatan adalah manajer. Nah, mungkin cukup disingkat manajer SDM atau lengkap ya manajer SDM dan keuangan. Kemudian di sini ada manajer operasi dan pemasaran. Bisa jadi cukup manajer pemasaran tapi merangkap operasi dan seterusnya. Di bagian masing-masing divisi itu juga ada jabatan. Karena setiap orang harus punya jabatan. Nah, misalnya jabatannya admin SDM misalnya gitu ya, atau staf SDM. Di sini jabatannya staf pemasaran misalnya. Nah, ini contoh hari ini teman-teman ya, sekarang. Ya, jadi Anda mulai memasukkan nama-nama jabatan. Nah, memasukkannya bukan di bagian struktur teman-teman ya. Nah, kalau ini kan gambaran saja, memasukkannya nanti di menu khusus untuk menempatkan job tadi ya, menu job title. Baik, saya lanjutkan yang harus dikerjakan juga itu adalah menambahkan semua karyawan yang ada. Jadi direktur diberi nama, misalnya saya beri namanya Adam 1 gitu ya. Kemudian manajer SDM
ada namanya Budi dua, kemudian ini orang keduanya ya, manajer operasi, nanti namanya Jika. Di staf SDM ada karyawan namanya Diana, nah itu jabatannya namanya admin atau staf gitu ya, atau asisten manajer juga boleh ya kalau dia punya bawahan, membantu manajer bisa jadi ya. Jadi nama ini bebas, yang penting dia posisinya ini sebagai subordinate ya, subordinat dari manajer, nah, di bawahnya itu. Kemudian di bagian sini juga disamakan sih untuk memudahkan ya, staf staf operasional atau staf pemasaran gitu ya, atau admin gitu. Kita langsung demo ya, nanti teman-teman mengerjakan sebagai bagian dari tugas 5. Jadi harap diingat bahwa tugas 5 itu bisa dikerjakan kalau tugas 4 sudah dikerjakan. Jadi tolong kerjakan 1, 2, 3, 4, 5 itu selesai semua di pertemuan ini ya, sampai misalnya sehari gitu tengah malam, tapi 5 ini masih ada kesempatan 1 pekan ya seperti biasa. Nah, apa yang harus dibuat yaitu tadi 5 nama jabatan nanti yang ditempatkan di struktur ini ya. Nah, jadi struktur organisasi itu punya 5 jabatan seperti ini. Kemudian tugas keduanya memberi nama-nama ya, nama-nama orang. Jadi ini 5 jabatan, terus kemudian masukkan 5 data SDM, jadi 5 orang ya, nama orang. Untuk sementara nama lah minimal ya. Nanti dilanjutkan suatu saat kita masuk materi cuti, masing-masing harus ada emailnya nanti ya. Nah, cara menambahkan jabatan itu dari menu admin, lalu job, di sana ada submenu job title. Nah, kalau menambahkan SDM, semua sudah pernah belajar ya di pertemuan 3, yaitu menambahkan di bagian admin juga, itu untuk usernya. Tapi kalau SDM-nya belum dibuat, maka membuatnya harus dari PIM. Ya, jadi ya, menambahkan 5 orang ini menggunakan menu PIM. Sekaligus memberi akses SS. Ya. Dan buat laporan untuk apa yang dilakukan ini, berarti apa? Laporannya agak panjang ya, yaitu ada 5 nama jabatan, masing-masing jabatan itu harus ada deskripsi dan spesifikasinya ya, ada dua-duanya harus ada, dan kemudian dimasukkan ke SISDM, maka buat 5 screenshot halaman job itu ya, ketika Anda mengentry 5 orang itu, nah itu yang di screenshot. Jadi screenshotnya cukup 5 untuk 5 orang yang sudah diberi job ya teman-teman. 5 SDM, 5 orang yang sudah diberi jabatan atau job. Nah, tentu saja sudah di-entry ke SDM, baru kemudian dapat buat laporannya ya, dibuat screenshotnya. Laporan tugas 5 ya, pastikan yang 4-nya sudah dulu ya, kalau tidak nggak bisa ya, karena terkait dengan tugas-tugas sebelumnya. Nah, oke, jadi kita login dulu seperti biasa, harus sebagai admin teman-teman ya. Jadi masuk ke SISDM.my.id, masing-masing sudah punya di sana, lalu admin. Nah, perhatikan saya ini muncul model rekrutmen karena sudah saya update ya, jadi saya apa tuh, saya edit ya. Jika teman-teman masih belum menyederhanakan, usul saya disederhanakan dari configuration ya, ini di pertemuan kedua waktu itu. Jadi modulnya itu untuk sementara banyak yang semua dinonaktifkan dulu kecuali admin modul dan PIM saja karena ini tidak bisa dimatikan. Nah, jadi tidak bisa dihilangkan karena itu minimal yang harus ada dalam sistem informasi SDM itu adalah modul admin dan modul data karyawan ya, PIM. Baik, kita mulai dari admin karena akan membuat job tadi ya, nama-nama job. Nah, nanti ketika mulai membuat job title ini, namanya job title, Anda membutuhkan file ya, file untuk diupload, yaitu job specification atau spesifikasi pekerjaan jabatan gitu. Jadi kita hanya fokus di sini saja untuk sementara ya. Yang lain-lain pertahankan, jadi sama dengan yang tersedia. Seperti contohnya job kategoris itu kan sudah disediakan oleh SDM ini, boleh digunakan, tapi boleh juga nanti diubah ya lain waktu. Untuk sekarang kita fokus ke job
title lebih dulu. Ya, jadi ingat sebelum ke job title, kita harus ingat bahwa di organisasi kita sudah ada struktur. Ini tugas 4 tadi yang saya maksud. Jadi strukturnya harus dibuat lebih dulu supaya ketika membuat job, memasukkan nama orang, nanti diletakkan di bawah ini. Jadi di direksi ada direktur, divisi ada manajer, di bawah manajer ada lagi orang ya. Nah, kita nanti meletakkannya ketika sudah memasukkan setiap orang karyawan yang kita tambahkan. Nah, kita mulai ya, jadi membuat jobnya ini. Karena ini masih kosong, berarti harus add. Jadi add nama jobnya apa? Kita mulai dari yang paling tinggi ya. Ini contoh misalnya direktur. Jadi harus ada job yang namanya direktur. Nah, deskripsi itu ditulis di sini, teman. Jadi kalau teman-teman belum punya, nah itu harus membuat dulu ya. Kalau ngetik di sini langsung nanti repot. Maka tugas hari ini itu adalah menyusun dulu nama jabatan, kemudian deskripsinya dan spesifikasinya. Jadi kita mundur dulu ya teman-teman. Ini kan tujuannya mau ke sini, tapi supaya terarah, jadi saya akan matikan dulu ini share screen-nya. Kemudian saya menunjukkan contoh tugasnya gitu ya. Jadi urian jabatan, deskripsinya, nah spesifikasi berarti syaratnya ya. Jadi Anda copy lagi file spesifikasi direktur. Ke bagian spesifikasi ini syarat-syaratnya ya. Tapi biasanya diulang nggak apa-apa, mampir perusahaan di bidang apa ya, ini kan tugas pokok. Nah, karena spesifikasi memang syarat, bisa langsung begini teman-teman. Jadi minimal adalah syaratnya. Karena ini kan jadi satu ya, nama jabatannya sudah ada di sini. Jabatannya direktur gitu ya, misalkan ya, bukan ketua ya, direktur. Nah, berarti uraiannya di sini tugasnya ini namanya deskripsi gitu ya. Ini saya bold supaya jelas ya. Kemudian ini namanya spesifikasi ya, syaratnya itu. Nah, dan seterusnya nanti di sini manajer, manajer SDM misalkan ya, supaya sama dengan yang tadi ya. Kemudian di tiga itu berarti manajer operasi ya, operasional atau manajer pemasaran misalnya. Terserah teman-teman mau beri nama apa, kalau bisa real, kalau tidak ya hanya kira-kira. Terus ada admin SDM ya atau staff gitu ya, dan ada admin pemasaran. Nah, ini sengaja saya bedakan supaya sesuai dengan struktur yang saya buat di pekan sebelumnya ya untuk kelas ini. Nah, sekarang sudah ada 5 kan, ini dilengkapi semua, terus nanti masing-masing itu diberi nama tadi ya. Tadi saya sudah memberi contoh, misalkan namanya Adam gitu ya, nama. Tapi kalau Anda hanya satu kata kan sebaiknya dua begini ya, Budi-Budi, kalau saya tadi Budi satu, Budi dua gitu ya. Jabatannya apa dia? Ini direktur gitu ya, nomor, jabatan supaya rapi teman-teman ya. Nah, di sini jabatannya direktur. Kemudian seterusnya di sini misalkan Budi itu adalah manajer pemasaran misalnya kan ya, dan seterusnya ya. Silahkan seperti ini contohnya. Jadi ini nanti contoh laporan. Nah di bawahnya nanti ada screenshot ya. Jadi kalau jika itu misalkan manajer SDM, terus ada di admin pemasaran misalnya ya, pemasaran dan operasional tadi ya, boleh lengkap seperti itu. Ini admin bagian SDM. Lengkap jadi lima saja supaya. Nah di bawahnya berarti ada 5 screenshot teman-teman ya, 5 screenshot. Copy paste saja. Nah khusus job specification ini harus upload. Jadi buka file, upload uh, yang PDF teman-teman supaya ini jabatan direktur. Kita select, jadi ini PDF filenya ya. Spesifikasi jabatan direktur di upload, save, udah gitu aja. 5 kali ya. Jadi kerjakan ini 5 kali masing-masing. Kalau sudah buat file tadi yang mungkin butuh waktu sekitar 15 menitan ya. Nanti uploadnya ini kan cepat-cepat ya, di-upload satu-satu. Nah, sampai kemudian limanya terisi teman-teman ya, terisi. Nah, kita lanjutkan, tapi yang lain nanti bisa menyusul teman-teman ya. Jadi job title itu ada 5, jadi harus dibuat satu-satu, manajer, ya. Nanti baru bisa diisi. Karena kalau tidak dibuat dulu nggak bisa dipraktekkan ya. Manajer SDM dan keuangan misalnya, ini lengkapnya ya. Lengkapnya begini tadi. Untuk sementara ini tidak diisi juga tidak masalah ya teman-teman. Tidak wajib, karena ini tidak ada bintangnya kan. Cuma
nanti harus ya ketika membuat screenshot, teman-teman diisi ini semua tadi. Ya, baru dibuat screenshot sesuai dengan nama orangnya. Tapi saya lanjutkan dulu supaya cepat ya, karena contohnya cukup satu. Jadi manajer SDM, terus kemudian manajer pemasaran gitu ya, misalkan operasi dan pemasaran juga boleh, atau pemasaran saja karena dirangkap. Ini karena sederhana ya, dirangkap dan kita save. Nah, masing-masing manajer itu kan punya staff ya, punya staff kita namanya admin saja. Ini kalau belum diisi kosong ya job desk-nya. Jadi ada admin, admin atau staff boleh aja lah ya, istilah ya, staff SDM gitu ya, supaya cepat. Dan terakhir adalah staf pemasaran. Nah, kita tambah staf pemasaran. Save. Selesai, jadi kita sudah punya 5 jabatan, teman-teman ya. Nah, setelah 5 jabatan ini disimpan semua, sudah jadi. Langkah berikutnya adalah menambahkan setiap jabatan ini orangnya ya, orangnya dimasukkan. Berarti masuk ke BIM, masuk BIM. Ya, di sini saya waktu itu baru membuat 3 ya, pegawai 3. Jadi kita buat lagi saja 5 tadi, atau ini diubah ya, misalnya ada yang jadi direktur, teman-teman ya. Ini diedit kalau sudah ada supaya tidak membuat dari nol ya. Sudah ada sebelumnya, cukup Anda edit aja supaya sesuai dengan jabatannya nanti. Jadi namanya nggak apa-apa. Kita hanya ngedit menempatkan dia pada jabatan, teman-teman ya. Kalau SDM-nya sudah ada, maka yang diedit adalah job-nya. Ya, kita hanya ngedit job-nya saja. Jadi karena orangnya sudah ada, misalnya gitu ya. Tapi kalau mau sampai mengganti namanya tadi ya, misalkan saya ingin namanya sesuai dengan yang ada di presentasi tadi, masih ingat ya, ketika di presentasi bagian terakhir, saya beri contoh tadi kan. Nah, contoh di presentasi itu yang kita gunakan, misalkan. Tadi Adam 1 direktur, Budi 2 SDM gitu ya. Operasi adalah jika dan seterusnya ya. Jadi masukkan ke, maaf saya kembali ke web ya, supaya nggak gelap. Jadi masukkan ke sini nama-nama itu teman-teman ya. Jadi nama ini misalkan Adam tadi ya, direkturnya Adam gitu ya. Adam 1. Nah ini punya jabatan direktur nantinya. Di bagian job ini teman-teman ya yang harus di screenshot itu di sini. Karena kalau Anda belum mengerjakan sebelumnya tidak akan bisa mengisi ini. Jadi ini syaratnya sudah ada struktur, terus sudah ada nama job. Jadi dia adalah direktur, ya, milihnya dari job title. Subunit itu adalah struktur organisasi. Nah, dia adalah direksi. Jadi unitnya unit paling tinggi organisasi direksi dalamnya. Sudah ini aja. Membuktikan bahwa Anda sudah mengerjakan dengan benar itu jika ini sudah diisi ya. Nah, kalau ingin ada yang belum lengkap, nanti melengkapinya kembali ke jabatannya tadi. Melengkapi job spec-nya tadi ya. Oke, jadi untuk sementara seperti ini. Yang lain-lain abaikan dulu karena kita belum membahas lebih detail ya. Cukup hari ini adalah job tadi ya. Eh, menentukan jobnya. Ya. Kemudian di save. Jadi sudah menentukan job setiap orang. Oke, terus kita lihat di sisi employee list, itu selalu lihat di bawahnya ya. Kita baru punya satu ya pegawai ini, satu direktur. Ini tadi namanya belum saya simpan ya. Kita ubah namanya menjadi Adam tadi misalnya. Ya, Adam 1, ini simpan dulu. Terus siapa yang menjadi ini ya. Jadi harus kembali ke file yang Anda sudah tulis tadi ya, namanya siapa saja orang-orangnya itu masukkan ke sini. Nah, misalnya yang menjadi kita masuk ke yang kedua ya, jadi kembali ke employee list. Kalau sudah ada diedit yang kedua. Misalnya yang kedua ini jadi kita edit jadi siapa tadi namanya, Budi gitu ya misalnya. Kita namanya Budi. Contoh saya tadi Budi adalah manajer SDM ya contohnya ya, atau pemasaran ya. Oke lah nanti itu Anda rapikan. Nah, disimpan dulu namanya Judi ini, Budi. Kemudian job. Yang penting sebenarnya tugas sekarang tuh memberi job ya seseorang, memberi jabatan itu tugas hari ini lebih ke situ. Jobnya apa? Kalau Budi itu misalkan pemasaran ya berarti klik pemasaran. Gitu ya. Kemudian unit kerjanya berarti berada di divisi pemasaran.
Hanya ini saja sebenarnya ringan tugasnya ya. Yang penting memahami itu. Dan jangan lupa di save. Dan seterusnya sampai lima. Limanya diberi jabatan. Ya. Oke, kita contoh satu lagi ya supaya jelas. Kita tambahkan satu karyawan. Berarti ini add employee. Misalkan seseorang yang di bawah salah satu manajer ya. Kita tambahkan namanya tadi. Contoh yang saya tunjukkan di presentasi tadi namanya siapa itu tadi? Diana ya di bawah SDM ya. Jadi ada nama Diana. Nah, Diana. Ini kalau namanya satu kata ya Diana Diana gitu ya. Dia nanti berada di bawah SDM teman-teman ya. Jadi jangan lupa diberi login. Ya, login Diana. Nah, diberi login dan diberi password seperti biasa ya. Ini mengulang sebelumnya. Misalkan Diana satu. Simpan. Nah, kita set Diana itu diletakkan ya, diberi jabatan di mana ya, diletakkan namanya. Jadi masuk ke bagian job, tadi Diana di bawah misalnya SDM ya teman-teman ya. Berarti di bawah SDM di sini. Jadi subunitnya tetap di bagian SDM ya sama dengan manajernya ya. Tapi job title-nya dia bukan manajer tapi dia staff SDM itu aja. Nanti baru didetailkannya belakangan ya nanti lain waktu. Nah, harusnya di sini harus edit juga report tuh. Tapi belum perlu sekarang ya report tuh dia itu harus melaporkan pekerjaan kepada siapa. Nah, tapi tidak perlu ya teman-teman di job aja yang di screenshot. Tapi kalau mau dilengkapi boleh sampai report tuh. Jadi dia harus laporan gitu ya. Supervisor dia siapa ditambahkan sini. Supervisornya adalah secara langsung kepada siapa? Manajer SDM kan. Manajer SDM siapa tadi namanya? Misalkan Budi gitu ya. Nah, di sini kan muncul Budi ya. Kalau Anda klik-klik kan Budi gitu misalnya muncul atau pemasaran. Jadi semua yang sudah dibuat itu akan dapat ditemukan di supervisor lalu di save. Untuk sementara itu, jadi sampai membuat job saja dan screenshotnya adalah di job, bukan di report ya, job supaya nggak salah.